Kepada yang terhormat Bapak Supardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Sunia Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan jajaran staf karyawan SD Islam Surakarta, serta kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum acara seminar kita pada hari ini dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita buka acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun yang akan memandu acara kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan presentasi kelompok serta refleksi, lalu yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Supardi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Islam Sunia Surakarta, yang saya hormati Bapak Komite SD Sunia Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui komunitas belajar.
Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kegiatan ini saya harapkan tujuan kita untuk peningkatan literasi di sekolah kita semakin menaik atau meningkat. Karena memang rapor pendidikan kita untuk literasi ya perlu peningkatan Bapak Ibu. Melalui kegiatan ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, share ilmu kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembelajaran kaitannya dengan literasi. Nanti bagaimana untuk meningkatkan, bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan literasi di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait hari ini kami berdua, saya dan Ibu Sekap di beberapa waktu yang lalu mengikuti TEK di Semarang, di BPMB Semarang selama 3 hari. Melalui kegiatan ini kami akan berbagi, sharing kepada Bapak Ibu semuanya, oleh-oleh kami dari Semarang. Jadi mohon nanti diikuti dengan baik dan semoga nanti kita membawa perubahan yang positif bagi kita dan sekolah kita. Kiranya itu tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti langsung bagi saja. Saya Rita Wiludara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya kita sampai pada acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Supardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Sunia. Kepada Bapak Supardi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Islam Sunia Surakarta, yang saya hormati Bapak Komite SD Sunia Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi oleh-oleh dari Semarang Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti kegiatan BIMTEK, penguatan literasi dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui komunitas belajar. Selama 3 hari, mulai dari tanggal 24, 25, dan 26, kami mengikuti BIMTEK di Semarang, di BPMB Semarang. Banyak hal yang kami pelajari melalui kegiatan ini, workshop ini kita akan berbagi. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, dengan tujuan agar literasi kita nanti bisa naik. Berdasarkan rapor pendidikan memang perlu peningkatan untuk literasi dan numerasi kita. Tahap dan peningkatan kita akan melalui. Semoga nanti ada perubahan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menginjak ke kegiatan diseminasi, saya perlu sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kegiatan dimulai, kami diperkenalkan di sana, itu diperkenalkan dengan yang namanya sama. Masih ingat pasti bisa. Bagaimana kabarnya? Baik, kita jawab seperti itu. Tapi kalau di sana tidak, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Jawabannya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, sehat ekonomi itu artinya semoga harapan kita nanti ekonomi kita lebih baik, kantong kita semoga lebih tebal dari yang biasanya. Begitu. Bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, itu tentunya seperti itu. Kami diarahkan seperti itu. Jadi tujuan kita biar jasmani kita sehat, rohani kita sehat, ekonomi juga sehat. Karena ekonomi sehat, jasmani sehat, rohani sehat, itu selalu berkesinambungan.
Bapak Ibu guru, kami mengikuti BIMTEK ini bukan tanpa alasan. Kami mengikuti BIMTEK karena memang kami dipilih, karena memang nilai kami kemungkinan harus dikembangkan atau ditingkatkan, terutama dalam bidang literasi. Dari Solo itu ada 4 orang, 2 kepala sekolah dan 2 guru. Dan kami berkolaborasi satu kelas dengan dari saudara-saudara kita di Kabupaten Blora. Banyak cerita yang saya dapatkan di sana. Ternyata alhamdulillah kita di perkotaan ini tidak sama dengan yang ada di Blora. Mulai dari transportasi dan sebagainya. Blora kalau diceritakan main pandang lebar bagaimana. Bu Sekar pasti sudah tahu ceritanya bagaimana. Diceritani sampai kalau ke SD saya itu Pak, sapi saja kepleset, terpleset. Yang lain cerita, kalau Pak tadi menceritakan sapinya kepleset, di daerah saya kambing juga kepleset Pak, karena memang medannya sangat terjal dan curam, ada jurang-jurang. Pernah kejadian ada guru PNS di sana baru masuk jatuh hampir ke jurang, tidak lama langsung minta pindah menuju Bekasi karena tidak cocok dengan medan. Bapak Ibu, tadi hanya sebagai pengantar saja, kita akan memasuki tahap pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Indonesia itu peringkat 6 terkait dengan literasi dan numerasi dari 80. Nah, yang perlu menjadi catatan. Peringkat 6 dari mana? Dari bawah Bapak Ibu, dari penulisan PISA. Peringkat 6, saya tuh peringkat 6, alhamdulillah. Ternyata 6 dari bawah, guys, ngelos dodo. Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi bagaimana memulihkan transformasi pembelajaran melalui komunitas belajar, terutama dalam penguatan literasi maupun numerasi. Nah, ada beberapa cara Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya di waktu berikutnya. Yang pertama ini, visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian profil bertransaksi. Jadi dalam penerapan pembelajaran itu arahnya atau hilirnya selalu ke ini. Apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, Anda tahu nih. Bagaimananya lagunya profil pelajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ini sama kita pasti tahu. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat itu pasti hal-hal atau dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila itu selalu tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk berikutnya ada indikator terjadi transformasi satuan pendidikan. Jadi indikator yang pertama itu meliputi satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau lain, itu pasti. Artinya perlu adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Yang kedua, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, yaitu menerima berbagai bentuk keberagaman. Kedua. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid. Nah ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus menuntut, bukan menuntut, tapi menuntut kodrat yang ada pada anak-anak. Itu ada kodrat alam dan kodrat Yama, yaitu memfasilitasi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang berikutnya yaitu satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Jadi setelah kegiatan itu kita selalu menggunakan refleksi, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, kemarin bagaimana. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi dan karakter. Itu penting Bapak Ibu. Jadi memang untuk sekolah dasar itu untuk kelas 1 awal itu tidak wajib harus bisa Caristo. Untuk Caristo bagaimana ya, kita ajari di SD. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini mengapa
komunitas itu sebagai salah satu pendorong terwujudnya terciptanya literasi dan informasi. Jadi dalam kegiatan kolaborasi dengan guru lain, dengan orang tua wali murid, itu perlu peningkatan untuk komunitas belajar Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan dalam kegiatan kita namanya KKG ya, komunitas belajar kita ya, KKG Diponegoro. Nah, itu salah satu bentuk untuk sharing, berbagi ilmu. Nah, jadi komunitas belajar itu sangat penting, perannya sangat penting sekali. Mungkin kita belum tahu apa yang ada di sana. Dengan melalui KKG kita saling berkomunikasi, saling memamerkan. Aku ini foto lo gini, sekolahku tak gini. Itu salah satu kegiatan dalam sharing dengan Bapak Ibu guru dalam komunitas. Komunitas belajar yaitu seperti ini Bapak Ibu. Ya intinya sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan struktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak hasil belajar. Nah ini pengertian komunitas belajar. Bapak Ibu sudah paham dengan ini karena kita sudah melakukan. Bapak Ibu, ada 3 komunitas belajar, yaitu kombel dalam sekolah, misalkan kita dalam satu sekolah ini, kemudian antar sekolah itu melalui KKG itu, dan komunitas daring PMM. Nah itu ada komunitasnya Bapak Ibu, kalau dengan buka di PMM itu ada komunitas belajar, itu bisa kita sharing di situ. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ide besar dari komunitas belajar itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran ini temanya ini ya fokusnya pada itu. Kemudian yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil pembelajaran. Yang pertama fokus pada pembelajaran. Seorang guru pasti kompetensi mulai dari kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial, yang terakhir itu kompetensi apa Bapak Ibu? Andragogik apa pedagogik? Pedagogi. Nah itu untuk anak kita itu pasti sudah punya. Jadi fokus pembelajaran kita sudah dengan bidang disiplin kita, karena kita adalah di sekolah dasar ya pasti ilmunya yang kita adalah pendidikan sekolah dasar, bukan mapel Bapak Ibu. Untuk SMP itu sudah guru mapel, kalau SD juga. Yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, kolaborasi itu sangat penting dan sangat dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Saling sharing dengan rekan guru, sharing dengan rekan sejawat itu sangat penting. Aku harus belajar ini, bosku tak ngene penake piye yo. Contoh membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali. Seperti yang pernah saya ikuti program penggerak itu, kolaborasi sangat kental sekali, karena segala sesuatu pasti dengan kolaborasi dengan rekan dan sebagainya, diskusi dan sebagainya, tak saling sharing. Yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi apa yang kita capai, tujuan apa yang kita capai dan yang kita pelajari itu sudah ada di CP-nya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Sudah membuat CP-nya kita turunkan dari TP-nya, ATP-nya, kemudian baru kita buat baru aja. Nah, yang pertama itu seperti ini, tadi sudah saya jelaskan, fokus dalam pembelajaran itu seperti ini. Yang kedua juga sama, intinya seperti itu, menciptakan kolaborasi dengan pemahaman bersama, sharing. Bapak Ibu, terkait dengan desain komunitas belajar dalam sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran seperti ini. Seperti yang pada tampak pada layar itu perspektif awal, evaluasi. Nah, kuncinya itu di bagian bawah itu.
refleksi dan berbagi hasil siklus di Satpen. Satuan Satpen itu satuan pendidikan masing-masing dan dikombel antar sekolah. Nah itu bagaimana kita mensikapi seperti ini, mengadakan refleksi awal terhadap anak didik kita atau peserta didik kita. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, implementasinya, kemudian perencanaannya, kemudian evaluasinya. Tentu perlu kerjasama antara komponen sekolah termasuk guru, siswa dan sebagainya. Itu seperti yang saya sampaikan. Nah ini tentang komunitas belajar seperti itu. Ya, pembentukan tim kecil itu dalam artian kelompok kecil, satu kelas ada berapa anak, kelompok kita telah ada hasil belajar. Prosesnya seperti ini, seperti yang disampaikan saya sampaikan di slide itu. Nah, sama ini lanjutannya. Di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, mulai dari refleksi awal bagaimana pelaksanaannya. Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki awal anak. Ya cepat saja yang ini yang intinya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa komunitas belajar seperti itu. Nah, yang keduanya antar sekolah. Pada yang berikutnya yaitu belajar melalui PMM tadi. Di situ banyak sekali macam kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas. Kita belum buat komunitas ya. Saya sebenarnya mau buat komunitas belajar. Sebenarnya saya sudah memenuhi syarat untuk membuat. Karena untuk membuat komunitas PMM ini harus sudah menyelesaikan beberapa topik di antaranya sudah saya selesaikan. Tinggal membuat saja. Ya sama ya, intinya tadi sudah jelas. Oke. Dari sini itu adalah penguatan Bapak Ibu. Gambaran kita yang pertama bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama. Yang kedua bagaimana kita menguatkan literasi atau kemampuan anak untuk meningkatkan seperti itu bagaimana. Nanti di bab berikutnya saya sampaikan strateginya bagaimana begitu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nanti kita akan berdiskusi banyak terkait hal ini. Nah, terkait dengan penguatan literasi itu ada pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek nih Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang Nomor 262 BH-HK 0401/2023. Ya, intinya seperti ini. Nah, pada intinya bahwa tujuan pendidikan seperti itu. Nah, sudah dijelaskan ini di salinannya, mulai dari level-levelnya. Nih, nanti bisa saya sharekan terkait dengan ini, mulai dari level-levelnya, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu tadi. Nah, ini. Oke. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang panduan operasional model kompetensi guru. Nah, ini santai saja ya, sambil dinikmati untuk mimik dan snacksnya dipersilakan. Bapak Ibu yang terhormati, terkait dengan hal ini tadi sudah disampaikan dengan atas kompetensi yang dimiliki guru yaitu pedagogik, kepribadian, profesional. Ini sama 4 kompetensi: sosial, profesional, kepribadian, pedagogik. Nah, ini sama intinya seperti itu. Ini levelnya Bapak Ibu, level penerapan kode etik dalam bekerja sebagai pendidik seperti ini. Nanti akan selesai. Nah, ini masih sama. Nah, Bapak Ibu,
Ini contoh. Nah, dalam meningkatkan literasi itu anak-anak, bagaimana kita itu menciptakan kondisi yang menyenangkan pada anak. Nah, melalui buku bacaan ini data Bapak Ibu hasil asesmen nasional tahun 2021. Ini datanya. Nih, seperti ini. Nanti akan saya share. Pilar programnya seperti ini, mulai dari pemilihan dan berjenjang, pendidikan yang berjenjang, yang berjenjang, kemudian sebelum program seperti itu, setelah program. Jadi literasi itu luas. Nah, ini terkait dengan benahi literasi melalui lingkungan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seorang pendidik itu harus mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan atau nyaman, Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, Bapak Ibu guru, bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya, Bapak Ibu? Ruangannya bagaimana? Bukunya bagaimana? Tertata rapi. Berantakan mesti anak orang motor rasa-rasa mana? Itu lingkungan Bapak Ibu. Gambar lingkungan yang menyenangkan seperti itu. Bukunya tertata rapi. Nah, ini ada disabilitas ya, artinya mereka juga semua terakomodasi. Bisa, semua bisa nyaman. Ini judulnya benahi literasi melalui lingkungan belajar. Terus untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak itu pasti untuk sekolah dasar pasti sih ditonton mesti gambar di sini, gambar bukan tulisannya gitu. Karena untuk pertamanya apa itu mesti gambar. Nah, ini ada contoh seperti ini. Tuh, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hal yang perlu dilakukan apa Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi itu apa? Yaitu menumbuhkan minat baca siswa. Jadi minat baca yang bagaimana menciptakan untuk anak itu agar mau membaca begitu. Piye yo carane anak kuwi gen seneng membaca. Nah, tadi kaitannya dengan lingkungan itu tadi, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih nyaman, bersih nyaman, kemudian ramah anak. Bagaimana kita menciptakan seperti itu? Ya melalui kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, menumbuhkan minat baca memang untuk sekolah anak-anak seumuran kita, gitu, seumuran anak-anak didik kita sekolah dasar itu memang agak susah. Kesadarannya untuk membaca itu ya susah Bapak Ibu, tapi kita tetap bagaimana untuk mewujudkan seperti itu. Bagaimana caranya menumbuhkan minat baca? Ini yang pertama, memberi siswa akses pada buku-buku bermutu. Bermutu itu buku-buku berjenjang yang diperuntukkan untuk seumurannya. Kalau anak-anak sekolah dasar ya pasti buku-bukunya ya sekolah dasar. Jangan terbalik, karena untuk anak sekolah dasar bukunya buku CS, SMA, SMK itu tidak. Yaitu memberi akses kepada buku-buku bermutu. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang melibatkan seperti membaca buku kepada siswa dan mendiskusikannya. Jadi anak-anak setelah membaca itu apa belum baca wis rampung gitu kan. Rampung. Apakah ada diskusikannya? Diskusi dengan temannya lah minimal. Bukumu sih kok semua isinya apa ya? Oh isinya ini gitu. Isinya ini. Bercerita ternyata tentang yang timur atau apa ada seperti itu.
Kemudian yang berikutnya yaitu memberi waktu untuk membaca buku yang mereka sukai. Ya ada perpus itu yang anak perpus. Aku senangnya buku tentang teknologi. Pasti anak akan menuju buku yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian aku senang dengan seni, mesti buka mulai buku yang kaitannya dengan seni. Itu memberikan waktu untuk membaca buku yang mereka sukai, kegiatan membaca di tengah istirahat atau sebelum masuk. Yang berikutnya melakukan kegiatan bervariasi sebagai tindak lanjut aktivitas membaca. Kegiatan yang bervariasi itu bagaimana? Ya kadang membaca di sudut baca, di perpus, pembelajaran di luar kelas. Contohnya apa? Nah, di sebelah tembok itu ada tulisan pamflet. Contoh itu juga literasi pembelajaran namanya. Yang berikutnya yaitu menyediakan waktu kunjung ke perpustakaan minimal seminggu sekali untuk membaca buku yang digemari siswa. Nah, kemudian yang berikutnya bekerjasama dengan perpustakaan daerah atau pusat. Kemarin kita belum bahas bekerjasama yang baru. Memang ada sekolah-sekolah yang sudah bekerjasama. Di daerah Semarang 2. Jadi mereka bisa datang dengan mobil keliling. Dia punya mobil keliling. Yang berikutnya yaitu membuat atau menambahkan poster kutipan manfaat membaca di berbagai tempat yang sering dilalui siswa. Nah, seperti apa yang dilihat siswa? Ayo membaca. Wah, ini seperti kata-kata yang ajakan. Akhirnya untuk menumbuhkan minat membaca. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ada langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Nah, selain itu juga fasilitas mendukung lainnya. Lalu bacaan buku yang bermutu sesuai dengan jenjangnya. Kemudian kalau ada pojok baca, kemudian kerjasama dengan perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah atau perpustakaan sangat penting sekali untuk menambah koleksi atau sumber ilmu begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini contoh perpustakaan Bapak Ibu, contoh perpustakaan bukunya tertata rapi. Nah Bapak Ibu saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu untuk sekolah dasar, ini kan sekolah-sekolah menengah ini bukan sekolah dasar kalau tidak dari seragamnya ya Bapak Ibu ya, susunan buku yang seperti ini itu sudah betul apa salah? Sudah tepat apa belum? Sudah buku yang seperti ini Bapak Ibu, ini berdiri seperti ini. Sudah tepat apa belum? Kira-kira? Ya. Ketinggian. Oke, selain ketinggian. Ya, selain ketinggian. Nih. Kurang menarik. Apalagi Bapak Ibu? Yeah. Jadi untuk sekolah dasar pengemasannya Bapak Ibu, lihatkan dulu judulnya, cover ngarepe gitu ya, buku cover ini. Kalau di sini kira-kira kelihatan tidak covernya? Tidak. Kira-kira arep pengen motor seneng boten? Tidak. Untuk sekolah dasar seperti ini tidak tepat. Ini yang tepat untuk sekolah menengah. Dengan sekolah menengah itu melihat judul tulisannya mungkin tidak apa-apa. Tapi untuk sekolah dasar itu mesti yang jujukan pertama gambar cover. Jadi susunannya ketok gitu untuk sekolah dasar. Tapi untuk sekolah menengah itu nggak masalah seperti itu. Gitu nggak Bapak Ibu? Nah, ini contohnya susunannya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi sudah. Nah, sekarang ini dari gambar ini Bapak Ibu, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Belajar kan yang lapangan, ini kayak lapangan nih Bapak Ibu ya. Belajar yang lapangan. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu semuanya? Ini
belajarnya ngene iki gitu loh. Neng di tanah lapang, kalau saya itu di tanah lapang, bukan di kelas. Itu ya, seperti itu gambarnya. Jadi belajar itu tidak harus mesti di kelas. Nah, ini konsepnya seperti itu. Belajar tidak harus mesti di kelas, tapi di mana? Di mana pun bisa. Mau di lapangan, seperti itu, pinggir jalan, boleh. Kalau di pinggir jalan bagaimana? Melihat alat transportasi. Wah, transportasi kalau orang ngertinya atau mobil, ternyata orang naik becak, hebat, sepeda hotel, itu juga pembelajaran bahwa itu. Ini bisa seperti itu. Tuh, itu contoh pembelajaran yang tidak di kelas ini. Ini dari gambarnya saja. Nah, ini. Yang berikutnya yaitu contoh bahwa itu contoh buku-buku yang bermutu yang menyenangkan untuk anak sekolah dasar seperti ini kawan. Ya mesti desain itu pasti gambar-gambar yang apa yang nyenengin gitu loh. Tujuannya itu apa? Menumbuhkan minat baca anak. Makanya buku-buku yang ada di sekolah dasar itu pasti buku-buku yang menyenangkan. Karena dengan melihat gambar itu sudah bocah sudah tertarik gitu. Yang kedua yaitu membangun lingkungan kaya teks. Kita ruangan kita ada tulisannya ya, sering mana tulisannya ya. Contoh tulisan yang ada di ruangan biasanya apa? Kata-kata mutiara tentang apa begitu ya. Yang intinya ruangan itu penuh dengan tulisan-tulisan. Anak akan membaca. Dengan membaca, pertama membaca, kemudian dia pasti akan berpikir apa ya itu maksudnya dengan ini. Timbul penasaran juga, kadang teksnya itu teks penasaran, dibuat penasaran agar anak mencari informasi dari sumber belajar buku atau sumber belajar yang lain. Nah, yang kedua ini sudah membangun lingkungan kaya teks. Ya bisa lewat ruang kelas atau di halaman sekolah begitu. Ataupun di tembok-tembok sekolah, tapi tulisannya banyak sekali ya. Anak SD pasti memotong, saya kelas 1 SA sampai IB sampai mau kata-kata sampai ini nanti ya. Kalau pikiran mereka akan melayang-layang, bereksplorasi begitu. Itu contoh. Nah, bagaimana untuk menciptakan seperti itu Bapak Ibu? Itu menciptakan lingkungan yang kayak teks multimodal. Multimodal itu tidak hanya satu pembelajaran. Jadi kan selama ini kaitannya dengan literasi itu yang tahu apa Bapak? Mesti membaca ya. Membaca buku itu mesti literasinya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Multimodal itu banyak sekali media untuk belajar literasi. Kalau selama ini yang saya tahu hanya buku, membaca, dan sebagainya. Tapi tidak melihat televisi literasi betul. Ya, melihat televisi literasi. Nonton pamflet literasi betul. Baca koran literasi. Melihat ke lingkungan kita juga literasi, belajar namanya. Belajar lingkungan. Anak-anak kita ajak ke taman. Anak ini ya namanya pohon mangga, anak ini yang namanya pohon padi. Kadang dengan menanam tanaman yang sudah ada, kita tulisin nama ilmiahnya, itu juga sudah literasi. Nah, contoh, ada tanaman padi template. Padi itu nama ilmiahnya apa? Oryza sativa. Itu contoh sederhana saja. Template jenis nama ilmiahnya. Jagung apa? Jagung itu apa? Nah, seperti itu. Mangga apa? Nah, itu contoh. Ada tanaman-tanaman template yang jenisnya. Itu sudah termasuk literasi lingkungan Bapak Ibu. Kita belajar di lingkungan kita yang ada dari literasi. Jangan wah literasi mesti mocok suara. Tidak harus membaca. Melihat video, melihat televisi, melihat gambar itu sudah termasuk literasi, modal literasi. Banyak macamnya.
pamflet, tulisan itu ada literasi, tulisan apa macam-macam nih, tulisan yang gue nambah nggak tembok itu juga dibutuhkan karyawan itu juga anak baca, membaca mengetahui ada lowongan seperti itu juga literasi. Banyak sekali Bapak Ibu macamnya. Dan itu banyak sekali. Kemudian ini Bapak Ibu, contoh pembuatan sudut baca di setiap kelas, contoh menumbuhkannya di setiap kelas dan ruangan atau bagian pojok ada, kita kemas dengan sudut baca materi-materi buku yang penunjang anak sesuai dengan jenjang ya Bapak Ibu, jangan asal tapi sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, membuat pojok literasi di koridor atau gasiko atau tempat berhubungan warga. Itu contoh, harus kumpul tempat berhubungan warga atau gasiko itu biasanya tambah-tambah pamflet dan sebagainya. Kemudian membuat pajangan karya. Nah, ini sudah bisa dilakukan. Hasil karya anak dan tempelkan yang ngotem, itu juga literasi Bapak Ibu. Itu pengawasan seperti ini. Kemudian menyusun tabel interaktif, itu bisa menggunakan kalender kedatangan mahasiswa. Nah, perpus si ini perpus itu minggu baik itu pindu, sipil pisan, daftar kegiatan yang dilakukan oleh guru. Nah, itu juga. Kemudian mengembangkan perpustakaan sekolah, itu pasti itu juga. Kemudian menyusun papan buletin, mengucapkan selamat datang di sebuah sekolah, selamat datang di Surakarta. Papan motivasi, nah motivasi itu kan disiplin adalah kunci sukses. Nah itu contoh seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan di kelas. Ini karya siswa, yang lain yang hijau ini. Karya siswa, menggambar apa-apa. Buku digital nanti ada tersendiri kalau kita di belakang nanti. Yang berikutnya yaitu, nah ini contoh perpustakaan Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu membangun lingkungan belajar yang kaya akan kegiatan literasi. Kalau tadi kegiatannya strateginya sudah, menanamkannya sudah, sekarang membangun lingkungan belajar yang kaya akan kegiatan literasi. Ciptakan anak-anak untuk selalu arahnya ke literasi, apakah membaca, melihat apa yang ada di dalam kelas seperti itu, apa yang ditempelkan gitu. Nah, contoh kegiatan membangun emosional yang lebih liter ini seperti itu seperti contohnya. Jadi, nah ini masalah dinding Bapak Ibu, jika literasi, hasil karya anak, karya siswa dan sebagainya. Mading kalau kita istilah kita ini saya garis besar saja. Nanti kalau saya sampaikan harus urut, tidak ada yang cecer, nanti telung dino ya. Nah, ini garis besarnya saja seperti itu. Nih, perpustakaan. Bagaimana susunannya tempatnya Bapak Ibu kira-kira? Rapi ya, rapi. Nah, ini contoh untuk menciptakan anak untuk senang membaca atau senang berliterasi seperti ini. Ada tunjangan digitalnya Bapak Ibu, ada komputer tunjangan digitalnya seperti itu. Jadi di sebelah sini itu di atas itu apa namanya, susunannya, rak-raknya itu rapi banget. Di sebelah kiri, sebelah sini itu penunjangnya itu komputer, misalkan dicari itu tidak ada, dikatakan tidak ada, dilihat seperti itu. Nah, mejanya data seperti ini, kondisinya sangat bersih, gambarnya. Yang keempat, membangun kecakapan berpikir melalui aktivitas membaca. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau anak sudah membaca itu opo ya berwis langsung wis rampung gitu ya. Apa
ada tindak lanjutnya. Kalau ada tindak lanjutnya ya cara orang berpikir, tak waca mau kaya ngene intine gitu. Seperti ini yang saya baca. Oh, ternyata nemplek orang berasal maca. Apakah semua orang yang sudah membaca buku itu pasti paham bacaannya? Belum tentu ya, belum tentu. Oh, sing saya maca bola-bali ben keluwe kadang urung dong gitu. Nah, tapi dengan membaca kecakapan berpikir ini, itu ada diskusi. Oh, mau garis besar ini gitu, garis besar ini nanti diolah. Jadi enak bekasnya, ada refleksinya. Nah ini sama lagi ya, itu contoh gambarnya, lingkungannya seperti itu. Yaitu membangun kecepatan berpikir. Hal tadi saya jelaskan ini. Nah, membangun kecepatan berpikir dengan bermain peran. Jadi literasi itu juga bermain peran, termasuk literasi Bapak Ibu. Merakteknya tokoh mempolir. Kalau dalam bahasa Jawa tokoh cakil, yang susah sulit. Oh, bukunya diceritakan ini tapi ya caranya merakteknya bisa kayak cakil. Itu juga pembelajaran literasi Bapak Ibu. Atau bermain peran melalui teater. Kalau ada sanggar teater, nah, itu salah satu contoh. Tuh. Nah, ini contoh bermain peran Bapak Ibu. Drama lah seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Atau dengan menulis hipnosis. Ya, untuk sekolah dasar kelas bawah, kelas rendah cukup dengan menulis ulang dengan bahasanya sendiri dan sebuah cerita, itu sudah cukup. Untuk sinopsis ini pasti rata untuk yang kelas atas. Tapi untuk kelas bawah cukup dengan menuliskan kembali isi bacaan, itu sudah cukup ya Bapak. Sudah cukup baik. Nanti untuk anak atau mengetahui bukunya seperti apa. Itu membangun kecakapan berpikir itu bisa melalui hati dan bisa juga melalui pidato, tidak juga literasi Bapak Ibu. Karena apa? Kita akan belajar bagaimana mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada beberapa faktornya. Tadi melalui lingkungan, jadi dengan apa itu namanya, dengan menciptakan lingkungan yang kayak teks, sudut baca, lingkungan yang kayak literasi dan sebagainya seperti itu. Kalau ini yaitu melalui pembelajaran dan asesmen. Tuh, ini gambarnya. Contoh literasinya seperti ini. Ada bacaan, kemudian dapat murid, bagaimana reaksi anak. Itu dari gambarnya ini sudah seperti ini. Artinya ada diskusi, jadi kalau diceritakan. Nanti kaitannya dengan apa? Membacanya nyari. Membaca nyarinya bagaimana? Nanti ada saya sampaikan. Nah, ini ada kado pejuang literasi. Saset nanti. Jadi ada beberapa tentang literasi itu mitos atau fakta begitu. Kira-kira mitos atau fakta? Coba kita baca nomor 1 Mbak, coba Mbak. Maksudnya apa? Nomor 1, belajar membaca adalah proses. Mitosnya, belajar membaca adalah proses alami. Faktanya, belajar membaca bukan proses alami. Kemampuan membaca tidak terbentuk dengan sendirinya. Dibutuhkan intervensi melalui pengajaran membaca secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dari membaca dengan fasih hingga memahami bacaan dan membaca kritis. Terima kasih. Jadi mitos belajar membaca adalah proses alami.
Kucuk-kucuk kisah ya. Resmi Bapak Ibu. Itu fakta apa mitos? Mitos. Faktanya bagaimana? Belajar membaca bukan proses alami. Kemampuan membaca tidak terbentuk dengan sendirinya. Dibutuhkan intervensi melalui pengajaran membaca secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dari membaca dengan fasih hingga memahami bacaan dan membaca kritis. Jadi dalam belajar anak-anak dalam membaca itu orang ujuk-ujuk semua itu bukan anak gitu, tapi perlu intervensi, perlu bimbingan seorang apa? Pendidik atau guru atau tutor. Enten buatan putrane wis ora sekolah mergosi langsung semaca kita enten buatan tapi tidak alami ya. Tapi proses adanya intervensi dibutuhkan bahasa Jawanya campur tangan guru gitu atau bahasa lainnya bimbingan guru gitu seperti itu. Yang kedua yaitu siswa yang bisa membaca dengan lancar, pasti siswa mampu memahami apa yang dia baca. Jadi siswa membaca itu dengan lancar, wong sing maca lancar kuwi pasti mampu memahami apa yang dia baca. Itu mitosnya Bapak Ibu. Faktanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Faktanya, siswa lancar membaca bukan berarti ia memahami bacaan. Memahami bacaan terdapat dua tingkatan, yaitu literal dan inferensial. Pemahaman literal berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menemukan informasi eksplisit di dalam teks, sedangkan pemahaman inferensial menuntut siswa untuk menggunakan pengetahuan latar, membuat inferensi dan berpikir kritis tentang teks yang dibaca. Oke, terima kasih. Nah, jadi belum tentu siswa yang pandai membaca lancar itu mesti memahami apa yang dia baca. Terutama anak-anak kita seumuran sekolah dasar. Motornya pinter lancar banget, nanti TKI isinya apa? Boleh Pak Ahli, aku gak mudik isinya apa? Aku gak bermotor tak. Jadi faktanya bagaimana? Semua yang membaca lancar, tidak semua, artinya gini, siswa yang membaca lancar itu belum tentu dia itu memahami bacaannya. Kebanyakan urus sekolah dasar itu misalnya motor ini dipahami apa ya? Isinya apa ya? Itu susah, kadang 2 kali. Nah, kita anak-anak kalau mengerjakan soal dikasih itu kadang diwajib bolak-balik di samping itu ada mudeng. Memahami bacaan terdapat 2 tingkatan yaitu literal dan inferensial. Memahami literal berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menemukan informasi eksplisit. Informasi eksplisit itu informasi apa ya sih yang disampaikan dari bacaan itu. Apa yang ada di bacaan itu? Ini jadi maksudnya apa yo? Aku gak mudeng-mudeng kali ini meneng moco. Kesan yang ada dalam bacaan itu kadang tidak tampak langsung ya Bapak Ibu, tapi ada yang tersembunyi. Eksplisit. Inferensial yaitu menuntut siswa untuk menggunakan pengetahuan latar, membuat inferensi dan berpikir tentang teks yang dibaca. Jadi teks yang dibaca mau di nek basa Jawa diatek-ateke, digotak-gatok apa ya maksudnya, dipikir-pikir seperti itu. Perlu pendalaman, perlu pemikiran Bapak Ibu. Jadi belum tentu anak yang saya maca lancar mesti paham, itu belum tentu. Yang berikutnya Bapak Ibu, faktor paling penting yang menentukan kemampuan siswa membaca adalah lingkungan rumah. Itu mitosnya. Tapi faktanya bagaimana? Lingkungan rumah merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Lingkungan rumah itu hanya salah satu faktor. Salah yang lain masih banyak. Mulai dari lingkungan kelas, lingkungan sekolah, banyak sekali. Jadi
multi ya Bapak Ibu, kompleks, bukan hanya dari lingkungan rumah saja, tapi sekolah, lingkungan kelas dan sebagainya itu berpengaruh. Yang berikutnya, program membaca di sekolah bisa menggunakan 2 apa saja. Nah, ini yang saya sampaikan. Apakah seperti itu? Itu mitos. Buku bahasa SD, kan buku bahasa SMA, cerita sing angel ya sudah dipahami. Nah, itu. Tapi bagaimana pemilihan buku yang ramah cerna? Ramah cerna itu berjenjang. Sing gampang dimengerti anak seumurane. Nah, seumuran SD ya, berarti buku-buku sing menunjang, sing gampang dimengerti cak SD. Kalau SMP ya tahu dengan SMA ya sama. Ya, nanti kalau kebalik SMP kalau mau SD mesti SMA-nya rasa-rasan. Nah, SD ini kalau mau SMA-nya itu motor-motor nggak paham begitu. Jadi buku berjenjang menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Itu pasti. Karena di sekolah-sekolah itu banyak sekali perundungan sekarang, marah sekali perundungan. Intoleransi juga seperti itu. Koyok-koyokan zaman gini, koyok-koyokan. Kemudian membaca buku, nah ini mitosnya, membaca buku berjenjang dan ramah cerna atau yang kesulitan kosakata yang meningkat secara bertahap akan membuat siswa merasa bosan. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi faktanya bagaimana? Buku berjenjang dan ramah cerna sangat bermanfaat bagi siswa yang memerlukan latihan membaca, memahami bacaan sesuai dengan umurnya tadi. Kalau anak-anak yang umurnya SD pasti buku-buku yang sesuai dengan tingkatan mereka. Ini banyak sekali Bapak Ibu, fakta-fakta dan mitos. Tidak alamiah. Membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Kaitannya dengan motor mesti gurunya bahasa Indonesia. Terus motor mesti bahasa Indonesia. Itu mitos. Tapi bagaimana faktanya? Yaitu guru membaca semua mata pelajaran. Itu bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja, tapi guru semua guru. Konsep teks multimodal. Jadi semua mata pelajaran Bapak Ibu, orang guru tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia. Nah, yang ketujuh, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, itu hanya sebagian kecil. Sudah saya jelaskan. Literasi tidak hanya membaca dan menulis. Orang bermocok kalau menulis dengan buku. Nah, itu juga literasi juga mencakup keterampilan membaca, menulis, menyimak, berbicara, memirsa, berbicara tadi pidato tadi Bapak Ibu berbicara atau menyampaikan di forum di depan umum teman-temannya juga bisa. Memirsa itu melihat, mempresentasikan, diskusi, menampilkan dan sebagainya. Itu kaitannya dengan literasi. Jadi literasi multimodal namanya. Ya, saya sampaikan di awal sebagai pendahuluan di Bapak Ibu. Jadi tidak harus hanya menulis, membaca buku, tetapi banyak sekali melihat, menyimak, memirsa, mempresentasikan, menampilkan, termasuk literasi multimodal. Nah, ini contohnya. Nah, banyak sekali mitos-mitos yang kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Fakta dan mitos. Nah, konsep literasi sekarang Bapak Ibu. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, kalau literasi yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, menghitung, berkomunikasi dengan materi video, audio, digital, lintas disiplin ilmu dan konteks apapun. Jadi luas Bapak Ibu, yang kita ketahui kan literasi itu dulu sama, saya belum mengikuti tingkat ya literasi mesti moco, nulis kalau moco tapi setelah saya menulis seperti ini ternyata lebih luas ya, bukan hanya itu tapi lebih banyak lagi, lebih lebih banyak, cakupannya lebih luas. Nah, literasi pada transmisi PAUD S. Nanti materi akan saya share ke Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa ya dari kelas ini? Kira-kira apa isinya ini Bapak Ibu? Ada anak kelas 1 ini kurang rasa tuh Bapak Ibu. Kok enak ibu ke enak bapaknya barang ini ngompol ya anaknya? Apa kompo gitu? Yang bisa menceritakan gambar? Ada yang bisa?
Ayo, gambar apa ini? Ada yang bisa? Ayo, gambar apa? Ada yang bisa menceritakan gambar yang terkesan menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ayo, apa? Apa Bapak Ibu? Betul, mengantar anak. Jadi sebelum anak sekolah itu dulu masih ingat dengan sebelum waktu SD, mau SD belum SD. Dulu pernah ya Bapak Ibu dulu diantar bapak atau ibunya atau orang tuanya dulu nggak? Nah, seperti ini, yaitu transisi antara PAUD dengan SD. Hal yang pertama untuk perkenalan hari pertama masuk sekolah itu pasti rasa takut untuk ngomong kok kayak piye, itu pasti anak pasti terbilang seperti itu. Aku mau sekolah ngomong yo, bu aku pengen keluar, aku nggak bisa sekolah. Itu pertama. Nah, di gambar ini jelas itu transmisi Bapak, kalau transisi Bapak Ibu, itu perpindahan dari PAUD masa bermain ke masa sekolah dasar atau menginjak SD. Nah, itu sudah jelas gambarnya. Itu yang mengantar itu orang tuanya. Jadi untuk mensikapi bagi ini bagaimana? Pasti kelas bawah, kelas di kelas dulu. Tulisan-tulisan kelas itu banyak sekali yang menarik ya Bapak Ibu. Gambar apa? Tujuan apa? Membuat anak senang. Jadi kerasan yang omah, kerasan yang sekolah. Nah, itu contoh untuk mensikapinya. Baik, untuk asesmen dan pembelajaran literasi berdiferensiasi. Jadi intinya berdiferensiasi itu memfasilitasi pembelajaran anak dengan berbagai cara. Kalau literasi ya dengan berbagai macam cara literasi masuk multimodal. Jadi istilahnya berdiferensiasi itu memfasilitasi anak dengan hal yang berbeda. Contoh, materi tentang tumbuhan. Anak ada yang tipe gayanya itu kinestetik. Kinestetik itu orang bergerak, orang sok mudeng, atau kita ambilkan dengan bermain barang. Ada yang visual, ini orang tampil ke gambarin, gitu apa tumbuhan, bagian apa, orang ngerti bagiannya sesuai dengan gambar, orang paham susah. Ada yang auditori, kalau tidak auditori itu yang dijelaskan dengan ceramah. Ada yang audiovisual Bapak Ibu, tipe-tipe belajar. Audiovisual itu ditampil ke gambar, kalau yang semua rone. Kaitannya dengan apa? Pembelajaran literasi berdiferensiasi. Nah, nanti di lain waktu saya akan memberikan materi tentang berdiferensiasi agar kita bisa memahami. Jadi memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajarnya atau minat bakatnya Bapak Ibu. Baik, kembali ke asesmen ya Bapak Ibu dan pembelajaran literasi. Nah ini, pertama bisa menggunakan tingkatan TK untuk anak bawah. Asesmen awal, anak TK komputer, TK si A, TK si B, dengan membaca huruf A, B, C. Kemudian membaca suku kata. Suku kata bagaimana Bu? Suka, akhir deh. Nah, membaca kata, mau seorang SUKA, langsung suka. Orang SAPI, kalau SAPI baca suku kata, langsung baca kata sapi, kuda. Nah, kemudian membaca dan memahami paragraf itu lebih tingkatannya lebih seperti itu, lebih tinggi. Memahami bacaan dan memahami paragraf. Memahami pertanyaan itu tingkatan katanya. Untuk anak-anak sekolah pra dari TK mau transisi ke SD itu pertama yang diajarkan guru kelas 1 itu mesti suka sih, dicek sih, karena memang tapi secara kenyataannya untuk anak SD pun masih sudah bukan mocol ilmunya, tapi sebenarnya tidak diperkenankan untuk SD itu harus pinter calistung dulu, itu enggak harus begitu. Nanti akan berpengaruh secara psikis di kelas 4-nya atau anak-anak yang bisa motor harus bisa seperti apa. Nah ini contoh, Rani punya buku itu baru. Nah ini contoh kalimat, kita menjadi kalimat baru.
Tapi ya sederhana karena mau ke sekolah dasar, tahapnya kelas 1 kelas 2. Nah kalau yang ini literasi AKM, tuh, nih literasi modul belajar siswa, gambarnya pertama mesti gambari, jadi orang materinya tapi gambar. Nah, dengan tampil gambar seperti ini anak akan mengundang Bapak Ibu. Mengundang anak apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Gambarnya kalau planet-planet anak pasti seneng. Seneng apa? Seneng maca buku nih. Seneng maca buku nih. Jadi dengan tampilan gambar yang menarik untuk anak SD atau anak sing lagi buku pertama dikira buku ini senang banget. Nah, gen ngurangkan gitu saya apa? Kan tertarik dulu nomor siji kan tertarik. Bacaan-bacaan yang bermutu, bacaan yang berliterasi, bergambar dan sebagainya. Tampilan yang desain layoutnya yang menarik untuk anak sekolah dasar. Nih. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, ini intinya seperti itu. Ini contoh gambar-gambar buku. Nah, yang kedua tadi dengan tadi membuat buku yang tidak pengelompoknya untuk yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan menarik itu dengan layout tadi, gambar-gambar yang menarik untuk sekolah dasar terutama. Sudah saya sampaikan ya. Ini tampilan seperti ini. Nah, kalau tadi ini kaitannya dengan pojok baca tadi Bapak Ibu. Jadi konsepnya itu konsep seperti ini, menyenangkan, tempatnya bersih, kemudian banyak tempel-tempelannya sing kira-kira bocah tadi senang, kerasan gitu, untuk membaca dan sebagainya, dan nyaman begitu. Ini sama. Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Salah satunya tadi dengan membaca nyaring ya Bapak Ibu. Membaca nyaring itu salah satu konsep literasi. Ada yang sudah bisa, maksudnya ada yang sudah pernah melihat membaca nyaring? Seperti apa? Coba saya kemarin sudah saja membacanya. Saya sudah masukkan di channel YouTube, ya, di channel YouTube saya. Nah, ini contoh membacanya. Ini akan saya tampilkan contoh membacanya ini. Nah, nomor saya ini. Ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi perata sendiri Bapak Ibu. Contoh membaca nyaring tadi yang konsepnya seperti ini. Saya akan membuka full video. Ini Bapak Ibu Guru konsep membaca nyaring. Pertama saya tampakkan dulu apa namanya pojok bacanya, lingkungannya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, pertama tampilkan dulu Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Menciptakan anak rasa atau betah. Nah, konsep seperti ini tempatnya. Nah, ini hasil karya anak. Nah, itu tumbuhan Bapak Ibu, tumbuhan dalam pojok baca. Ini tumbuhan nenek. Kita jadinya ini masih di kertas Bapak Ibu yang terbuat dari karton, kertas karton. Nah, ini saya mempraktekkan membaca nyaring. Walaupun saya di BBPFP kemarin sudah prakteknya ya sekali ya. Tapi saya praktekkan kepada anak-anak. Kalau dulu, kalau yang kemarin dipraktekkan kepada rekan. Nah ini contoh. Saya menggunakan ini anak-anak kelas 4.
seperti ini. Tampilkan judulnya Bapak Ibu dalam proses pembacaan nyaring. Tampilkan judulnya dan pengarangnya serta layoutnya atau editornya agar anaknya apa? Anak-anak kecil. Jadi dia caranya mewujudkan mereka ini senang. Anak kaku gitu, wah guru matanya kaku enggak? Tampilkan seperti ini. Nah. Oke. Yang kedua, pantik anak dengan judul, Bapak. Judulnya apa ya? Jadi dalam judul itu apa? Tampilkan anak. Apa yang bisa dilihat pertama kali yang ada dalam benak anak? Nah, konsep penjualan nyaring itu judulnya Pak. Nah itu apa? Anak akan berpendapat atau menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian tahap kedua setelah pembukaan kita pantik anak dari judul itu, kita bacakan mulai dari halaman awal dengan memperlihatkan gambar, Pak Ibu, desain gambarnya. Gambar pertama apa yang ditampilkan di situ? Oh, ternyata seperti itu. Kemudian pendidik mulai membacakan dengan nyaring. Nah, dengan cara apa? Ikut melakukan kalimatnya. Kalimatnya dilakukan. Artinya apa? Sesuai dengan percakapan. Kalau ini adalah buku-buku cerita anak. Jadi kita harus seolah-olah kita seperti tokohnya itu. Jadi tidak membaca lagi, tapi mempraktekkan piye ya dalam tokoh itu. Bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia apa ya? Melakukan dalam percakapan itu apa misalkan namanya istilahnya? Nanti katanya, aduh, gitu bukan. Aduh, aku sakit, bukan gitu. Aduh, aku sakit ya. Ekspresi ya. Dalam membaca penuh ekspresi Bapak Ibu. Jadi bisa mempraktekannya dengan ekspresi kita. Ya kayak prakteknya seolah-olah kita yang melakukan kan begitu. Nah, ini contoh membaca nyaring. Nah, itu saya menceritakan ini gambar yang seperti hewan yang mengeluarkan bau tidak sedap itu loh namanya. Sigung namanya. Itu jenis apa? Apa jenis musa, apa jenis apa itu sigung. Di situ menceritakan, saya ceritakan anak sangat senang sekali berumur kayak gitu. Sigung itu rata-rata awalnya dia dalam cerita itu anak-anak hewan-hewan yang itu tidak suka dengan sigung karena baunya tidak sedap. Kemudian dijauhi sama hewan lainnya, tetapi setelah kejadian hewan lain banyak dimangsa oleh serigala, mau digigit serigala tapi sigung datang. Akhirnya apa? Sigung mengeluarkan bau yang tidak sedap, binatang yang mau memangsa pingsan soalnya ngerti ambung. Akhirnya mereka bertemu antara yang mau dimangsa dengan sigung. Ya, kita bisa membaca, kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa Bapak Ibu. Dalam membaca nyaring itu lebih banyak melibatkan siswa. Siswanya itu kita libatkan lebih dalam, bisa. Jadi berinteraksi. Nah, setelah kegiatan berinteraksi ini selesai, maksud saya kita melakukan refleksi. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari hari ini? Cobaan apa? Akan kita pancing. Apa yo mudeng menjalan ceritane, apa yo jadi untuk memantik siswa itu perlu pertanyaan Bapak Ibu. Kalau pertanyaan sejauh mana siswa mampu menyerap pembelajaran atau cerita. Ini contoh literasi Bapak Ibu. Ini salah satu tugas secara individu yang harus kami kumpulkan ke BPMP. Salah satu saya ambil itu yang membaca nyaring. Apakah membaca nyaring saja? Tidak. Membaca nyaring hanya sebagian, hanya salah satu. Salah banyak masih diperkenankan apa? Literasi dengan lingkungan, foto baca, boleh bersilakan. Tapi saya mengambil membaca nyaring saja. Nah, konsepnya seperti itu, menyiptakan anak agar anak mengikuti mengarahkan kepada kita. Nah, tunjukkan gambarnya, itu menunjukkan gambarnya biar tahu
seperti itu. Nah, guru mulai menceritakan dalam membaca nyaring, dalam menciptakan interaksi. Nah, itu contoh tadi ekspresif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana untuk mewujudkan, menciptakan anak agar senang membaca, selain yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Kira-kira ada strateginya tidak? Yang kita lihat saja, kalau yang tadi idealnya Bapak Ibu. Kira-kira adakah tidak strategi untuk menumbuhkan minat baca selain yang saya sampaikan? Ada. Kira-kira apa Bu? Bagaimana ya? Untuk menumbuhkan literasi itu bagaimana? Tujuannya apa? Untuk menanamkan anak itu jadi senang gitu loh. Ya contoh literasi yang kita mengacu ke bagian membaca dulu saja. Nanti untuk sebenarnya walaupun kita tidak tahu literasi bukan hanya membaca, tapi lebih jauh dari itu. Sampai seperti ini ekspresinya Bapak Ibu. Itu namanya mengekspresikan ya Bapak Ibu. Saya mengekspresikan apa? Sampai dengan suaranya sangat keras sekali. Dalam percakapan itu harus kita kayak gentak-gentak itu, sigung itu karena temannya mau dimaksa dia harus gentak-gentak si serigala itu. Nah, dalam ekspresinya saya harus menampilkan anak itu untuk tokoh sigung itu gentak hewan yang lain yang mau memangsa temannya. Nah, di situ ada gambarnya, ada ekspresi gambarnya. Dalam percakapan itu tidak gampang ya kalau dengan ekspresi itu mengekspresikan sesuai dengan tokoh yang ada di sini. Nanti bagaimana mensikapi seperti itu, perannya seperti itu. Karena pada waktu itu tokoh serigala itu mengejek sigung terus karena dia sigung pasti kalah di hadapan dengan serigala. Hanya dia dengan tertawa. Jadi saya mengekspresikan tokoh si serigala yang mengejek sigung memang berbau. Seperti itu contoh membaca ekspresi, membaca nyaring. Harus ada ekspresinya, kemudian ada lagu bacaannya. Ya, seperti kita memerankan dua tokoh ya dalam tokoh percakapan. Nah, itu contoh penerapan kalau berbau Bapak Ibu, mungkin dipikas gitu ya. Itu nah itu contoh, contoh penerapan. Nah, contoh penerapan tokoh sigung yang mengeluarkan bau yang tidak sedap ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi di sekolah kita ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu selain saya jelaskan? Apakah ada strateginya Bapak Ibu? Apa? Literasi lingkungan. Nah ini di bawah itu sudah ada contoh literasi lingkungan. Tanaman-tanaman itu ya contohnya ya, taman ya. Sebenarnya kalau literasi lingkungan banyak, mungkin kita bisa mengajak anak-anak ke sawah. Kita bisa memperkenalkan ekosistem sawah. Nah, kita bisa itu kalau ya pipa ya. Kemudian untuk makro yang lain misalnya IPS, kita memperkenalkan anak-anak pada pembuat tempe ataupun membuat kue. Nah
bisa belajar bagaimana sih cara membuat kue itu, bagaimana cara membuat tempe itu seperti apa, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Terus kita bisa juga mengajak anak-anak untuk berbelanja di pasar. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, bagaimana cara membeli di pasar, bagaimana cara memilih bahan makanan yang baik. Sebenarnya banyak sekali. Betul sekali Bu Sekar, terima kasih. Jadi nilai literasi itu banyak sekali, tapi yang saya sampaikan lingkungan itu lebih luas. Nah, kita miliki adalah di kamar nanti, di contoh atau tanaman yang ditulisi dengan nama ilmiahnya. Nah, kemudian tadi misalkan ke sawah, nanti anak akan belajar. Karena pembelajaran namanya visual ya, kalau dari di sawah ya, pengalaman visual ya. Visual melihat, oh tanaman padi itu seperti ini loh nanamnya. Oh nanamnya kan dari depan apa dari belakang ya. Nah, tandur berarti nanamnya mundur. Oh ternyata seperti itu. Banyak hal yang dipelajari oleh anak. Kemudian selain tanaman padi, apa ya di sekitar padi? Oh ternyata ada apa namanya? Tanaman pengganggu apa? Gulma apa? Gulma. Dalam pelajaran IPA ada ya gulma ya? Ada tanaman gulma atau tanaman pengganggu. Kaitannya dengan rantai makanan, nanti masuknya ke produsen itu dimakan tanaman rumput yang tadi gulma tadi, dimakan kambing, apa ya namanya, pokoknya seperti itu. Nanti akan dalam rangkaian. Itu namanya gulma termasuk produsen, konsumen sebagainya. Nah, terus kemudian, nah, misalkan kalau dalam rantai makanan, misalkan jangkrik makan rumput gulma tadi ya, kemudian jangkrik harus melompat ke pangan kok kodok gitu ya, kata kodoknya harus melompat kono, kemudian enak ulo gitu ya. Urung situ melompat ke pangan ulo nih baru makan dene, urung situ dene enak manuk elang, akhirnya juga termakan oleh elang. Nah itu elang akan mati terurai menjadi kembali ke tanah dan gulma tadi. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Terima kasih masukannya. Jadi, oh ya satu lagi, pasar itu banyak sekali yang kita pelajari ya Bapak Ibu. Mulai dari alat tukar menukar, uang gitu ya, ekonomi ya, PS gitu ya, berinteraksi dengan orang. Terus kemudian macam-macam sayuran, berarti kaitannya dengan apa namanya, sayuran itu makanan yang bergizi, contohnya IPA ya namanya ya, belajar IPA. Kemudian buah-buahan, berarti kaitannya dengan makanan dan sebagainya. Nah, itu contoh literasi. Baik, semoga saja nanti kita bisa menerapkan berbagai model literasi. Itu contoh modal literasi. Jadi literasi itu ternyata yang saya tahu itu hanya kuku ireng ternyata di belakang itu mulai dari pembelajaran lingkungan, podo baca, membacanya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan lagi strategi untuk meningkatkan literasi Bapak Ibu? Sudah? Tidak ada lagi? Nah tadi salah satu dengan lingkungan. Yang kedua tadi kalau secara umum ya dengan kerjasama dengan perpustakaan atau perpustakaan kayak nah, seperti itu. Nah ini tadi saya durasinya memang 17 menit Bapak Ibu. Jadi pembahasan nyarinya memang agak lama karena memang ceritanya juga agak panjang. Tapi malah seru itu, anak-anak suka sekali dengan kegiatan contoh membaca nyari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi ini Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, udah waktunya berapa ya? Udah hampir habis nih Bapak Ibu. Udah berapa Mas waktunya? Berapa menit itu? 1,5 jam? Oke, udah cukup lama ini Bapak Ibu.
Oke, sebelum saya akhiri kegiatan ini, kita nanti berdiskusi secara offline nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara meningkatkan literasi terutama di sekolah kita agar tuh anak nanti bagaimana memahami, termasuk Bapak Ibu semua, kita bersama-sama, kita berkolaborasi dengan semuanya, anak, kemudian guru, kemudian generasi. Oke. Sebelum saya akhiri, sekali lagi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi kami selama 3 hari itu diantaranya itu Bapak Ibu. Ini saya ambil secara garis besarnya saja. Jadi hanya garis besarnya saja. Kalau saya detailkan itu 3 hari Bapak Ibu. Kami dari jam setengah 8 hari pertama setengah 8, kemudian sampai sore. Hari kedua itu sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah sampai gitu ya, tapi karena suatu tetap harus mengikuti. Setengah 8 sampai jam 10 malam. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini nanti materi-materi kepada Bapak Ibu semuanya kita bisa pelajari bersama. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan penguatan literasi numerasi oleh-oleh yang bisa saya bagikan kepada Ibu semuanya. Untuk materi nanti akan saya, materinya sudah ada dan kita belajar bersama. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sangat luar biasa. Jadi salam dari sana itu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan percepatan literasi kita di SD Islam Sunia Surakarta, diseminasi atau penyampaian pemahaman terkait dengan penguatan literasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kegiatan pagi siang hari ini, pagi sampai siang dan pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat, memberikan barokah, memberikan dampak positif kepada kita, anak didik kita, dan juga sahabat. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang berhasil bertanya? Tidak cukup? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.